ngantuk ke sana kemari. Kemudian kasrotul manam, orang banyak tidur, itu juga nggak bagus. Jadi banyak tidur, banyak makan, banyak bicara, itu nggak bagus semuanya. Ya, gimana supaya sedang-sedang saja itu ya, sedang-sedang saja secara alami lah, kira-kira seperti itu. Saya tadi sudah diingatkan. Ya, ini sudah 30 menit. Sedikit lagi. Jadi sedikit lagi. Kesantik tadi sudah bilang, ini Pak biasanya bisa pendek. Itu nyemoni istilahnya gitu ya. Nyemoni. Jadi itu. Maka di dalam puasa itu ada ungkapan begini dalam hadis Rasulullah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanat Ramadan. Andaikan umatku tahu tentang apa yang terjadi pada bulan suci Ramadan, seakan-akan 1 tahun penuh itu diharapkan jadi bulan suci Ramadan. Itu saking apa? Saking hebatnya hikmah dari bulan suci Ramadan. Li'annal hasanatan mujtama'ah. Bulan Ramadan ini adalah untuk menghimpun berbagai macam kebaikan. Maka nyuwun sewu ini Pak Mas Didi. Orang kalau sudah puasa, orang sedekah itu kan banyak sekali. Jadi nggak diminta itu mengeluarkan. Jadi di masjid-masjid kalau di Indonesia, orang-orang yang tergolong mustad'afin, tergolong lemah dari segi ekonomi, masjid tetap dia mengeluarkan apa yang dia bisa keluarkan di situ, walaupun tidak dijadwal untuk takjil misalnya saja. Dia ngasih orang tanpa ada permintaan, karena dia ingin menghimpun. Kemudian tadarus gitu ya, tadarus. Jadi yang sosial seperti itu, tadarus. Di mana saja dia, di mobil bawa Al-Quran, di tempat kerja bawa Al-Quran, gitu ya. Di rumah bawa Al-Quran. Menghimpun, li'annal hasanata fihi mujtama'ah. Ingin menghimpun berbagai macam kebaikan-kebaikan di sana. Itu subhanallah, luar biasa. Wa ta'ata maqbulat. Ketaatan-ketaatan yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal yang dia lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dan itu berlipat-lipat itu. Kemudian wada'a wa mustajabatun. Berdoa di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Jadi kalau berdoa di puasa Senin Kamis juga luar biasa ya. Pokoknya ketika kita puasa, kita berdoa pada Allah, luar biasa di sini. Akan diijabahi oleh Allah. Ud'uuni astajib lakum. Di hati kita yang suci, pola pikir yang suci, yang bersih, akan diijabahi oleh Allah. Wa dzunuba maghfuratun. Dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi indahnya lagi adalah wal jannatu mustaqatun lahu. Jadi surga itu merindukan pada orang-orang yang berbuat berbagai macam kebajikan. Dan 4 hal kebajikan itu yang jelas adalah al jannatu mustaqatun li arba'ati nafar. 4 golongan. Ini jelas. Yang pertama apa? Tahlil Quran. Orang yang baca Al-Quran dirindukan oleh surga Allah. Jadi walaupun nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Pokoknya baca Al-Quran sebisanya dirindukan oleh Al-Quran. Jadi dirindukan oleh surga Allah. Jadi ini spiritual ini. Kita baca Al-Quran, tidak ada yang nyuruh kok itu. Kita walaupun tidak tahu maknanya, nggak tahu artinya macam-macam, kita baca saja, dirindukan oleh surga Allah. Begitu mudah ya, begitu ringannya surga itu.
ketimbang ngurus guru besar. Ya kan? Dosen-dosen itu ngurus guru besar, coba harus membuat jurnal itu, membanting tulang itu, nggak tidur-tidur itu, bahkan kadang-kala nggak diterima juga itu, sampai nggak diterima-terima. Jadi masuk surga lebih mudah ketimbang jadi guru besar. itu urusan dunia loh itu, sulitnya luar biasa ya. Urusan akhirat begitu mudah. Coba baca Al-Quran saja itu dirindukan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak Tommy, ini agama Islam itu seperti itu. Salam Muhammad. Yang kedua adalah wahhamidul lisan, jaga lisan. Jadi jaga lisan kita ini. Jadi kalau pada masa Rasulullah ada seorang majikan itu marah pada tetangga, marah kepada pembantu rumah tangga. Ini marah-marah. Rasulullah tahu itu. Kalau majikan ini marah-marah, Rasulullah langsung ambilkan makanan. Ini kamu makan. Loh, ini kan saya sedang puasa Rasulullah. Kamu gak pantas melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena kau marah-marah kepada pembantu, pada tetangga. Jadi gak ada pahalanya sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan di bulan puasa ini banyak orang yang hanya sekedar lapar ketimbang orang yang berpuasa. Jadi ma'aqala sawam wa ma'aksarul jawab. Jadi sedikit orang yang berpuasa, tetapi banyak orang yang hanya sekedar lapar dan dahaga. Nah ini kan kita ini wahhabidul lisan. Ini bulan puasa, maka bulan puasa ini dijadikan sebagai condro di mukanya. Bulan-bulan yang lain diharapkan setelah bulan suci Ramadan itu bisa lebih baik pola pikir, sikap dan perilakunya, baik secara ibadah ritual maupun juga ibadah yang bersifat sosial. Yang ketiga adalah wa muta'imil ji'an, ngasih makan begini pada orang-orang yang lapar. Orang-orang lapar itu termasuk orang-orang miskin, orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Jadi Mas Didik dengan teman-teman yang ada di sini, ya berdakwah itu kan tidak hanya di satu tempat, tapi di mana kita bisa berdakwah. Maka saya setuju sekali tadi, Mas Didik mengatakan bahwa teman-teman sedang berdakwah di berbagai daerah. Saya sangat setuju sekali. Apalagi membawa misi Nahdlatul Ulama, membawa misi perdamaian, membawa misi harmoni. Jadi kalau di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada tawasud, tawazun, tasamuh, ta'adul, amar ma'ruf nahi mungkar, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Menciptakan hidup yang harmoni, menciptakan hidup yang moderat di tengah-tengah perbedaan, menciptakan sikap toleran dan bersikap proporsional di mana saja kita berada. Inilah yang proporsional ini yang saya maksud tadi, proporsionalnya. Jadi ta'adulnya. Jadi jangan kemudian menilai orang itu karena hanya sekedar dohiriyah, tapi batinnya tidak kita nilai. Jangan sampai demikian. Jadi saya ini terus terang juga ikut nguripi pemikirannya Hadratus Syekh. Saya ini kan juga alumni pesantren Tebir. Jadi apalagi sekarang saya menjadi ketua Presidium Nasional Ikatan Alumni Pesantren Tebir di tingkat nasional. Jadi kalau di sini ini menghidupi NU itu sama dengan tugas saya sebagai ketua alumni nasional Tebir. Jadi itu saya terus terang ya saudara-saudara saya semua. Ya ini santri-santrinya Hadratus Syekh gitu ya. Hadratus Syekh. Itu kalau ya Musta'in bilang, ya Musta'in Safi itu salah satu ustadz di Tebir. Ojo manggil mbah, koyo mbahmu jadi. Itu saking karena dekatnya kita dengan Hadratus Syekh, maka kita ini manggil Mbah Hasim. Sedangkan Hadratus Syekh itu sendiri adalah satu panggilan yang begitu mulia.
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semoga lah kalau saya itu boleh-boleh aja kedua-duanya ya boleh. Hadratul Syekh juga lebih mulia, Mbah juga silakan karena itu adalah begitu dekat. Begitu kita ingin dekat dengan beliau sehingga kita panggil Mbah Hasim seperti itu. Jadi kalau saya yang penting apa? Ya murid-muridi ajarannya Hadratul Syekh. Jadi kemarin itu saya diberitahu kalau teman-teman minta buku dan lain sebagainya, kita bawakan, tetapi tidak banyak. Nanti suatu saat kalau misalnya ada dari pengurus PCI NU Taiwan ini kalau pas ke Malang, nanti mampir ke kantor saya tak kasih buku yang saya tulis tentang ensiklopedia Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari dan 6 jilid. Sudah kami selesaikan, itu mulai dari biografi beliau, pandangan tentang pendidikan, tentang tasawuf, tentang politik dan lain sebagainya. Kami tulis dalam bentuk ensiklopedia Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi luar biasa. Untuk itu. Nah, yang terakhir adalah yang dirindukan oleh surga Allah adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah 4 golongan tadi itu ada pada diri kita semuanya. Insya Allah. Cuma mungkin kualitasnya aja yang berbeda-beda satu sama lain. Itu aja. Jadi ada frekuensinya, itu ada yang dekat dengan Allah, ada yang di bawahnya dikit, ada yang di bawahnya lagi, begitu ya, kira-kira begitu. Tapi semuanya ini sudah kita alami. Maka puasa ini betul-betul, karena Rasulullah kan menyampaikan bahwa apa kata Allah? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Jadi yang tahu kita ini puasa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang akan membalasnya. Maka kalau kita dulu masih kecil, puasa itu kadang-kala juga nyuri-nyuri minum. Nah, kita sekarang sudah dewasa ini, saya yakin sudah tidak lagi akan nyuri-nyuri minum, karena kita ingin betul-betul tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita. Tapi kalau dulu kita masih kecil, kadang-kala ada makanan langsung kita santap, bahkan ketika kita haus, kita pun juga minum, langsung bibir dibersihkan begitu, tidak terlihat dan kelihatan kering kembali karena puasanya anak-anak. Nah, sekarang ini kita bukan puasanya anak-anak. Saya masih ingat kok, dulu saya masih kecil itu juga pernah melakukan itu. Yang sering ya. Sampai jangan-jangan juga begitu, Mas? Enggak Pak saya. Enggak ya? Tidak pernah, tidak atau gimana? Saya cuma mencuri buah. Nah, itulah. Jadi saya merasakan sekali itu, pernah itu. Kira-kira praktik ya gitu ya. Kira-kira. Jadi itulah yang disebut dengan puasanya anak-anak. Namanya latihan ya. Anak-anak kan latihan. Biasanya puasanya puasa beduk gitu. Bahkan kalau bukan sekedar puasa beduk, habis asar pun ada kesempatan sikat. Itu anak-anak. Tapi setelah itu langsung dibersihkan mulutnya sehingga kelihatan puasa. Sesungguhnya dia sudah minum dan sudah makan. Gitu ya. Itu puasa anak-anak. Tapi kita ini sudah punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini justru yang tahu diri kita adalah kita, bukan orang. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, melebihi dari waktu yang saya targetkan 30 menit, ini ternyata sampai 40 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari bincang-bincang kita, dan terus terang saya sangat apresiasi pada PCI NU Taiwan ya, yang sudah murid-muridi ajarannya Hadratul Syekh di Taiwan ini, bahkan dengan model penyebaran ajaran Hadratul Syekh di Taiwan. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga berharap suatu saat nanti ini, apalagi tadi dikatakan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timur Tengah. Jadi Timur Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya yakin kalau dengan Unisma kan tidak jauh. Nanti kalau pas pulang monggo pindah ke Unisma. Jadi saya berharap bahwa
pertemuan kita ini bukan sekedar pada saat di Taiwan, tapi juga nanti kita sambung kembali di Indonesia. Demikian walakum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.